Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Okay, are you fine? Okay, saya harap semuanya akan baik-baik saja ya, sehingga kita bisa belajar tatap muka di kelas. Okay, today we will learn about chapter 3, label. Do you know label in Indonesia? Sudah pada tahu ya label itu apa dalam bahasa Indonesia? Oke, mari kita pelajari lebih lanjut. Untuk label itu ada di chapter 3 about be healthy, be happy. Sehat dan bergembiralah. Sehatlah dan bergembiralah ya. Itu yang kita bahas tentang label di chapter 3. Apa yang kita pelajari tadinya? 3.3 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.3 menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat, makanan, atau minuman. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks label makanan, minuman, dan obat. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan dari teks label makanan, minuman, dan obat. Kemudian kita ke materi sekarang, definition. Saya yakin semua sudah tahu apa itu label. Label is a detailed information about a product that is affixed on its packaging or container. Apa itu label? Label adalah informasi rinci tentang suatu produk yang terdapat di kemasan atau wadah. Jadi, kalian bisa mengamati jika membeli sesuatu barang, ada wadahnya, ada informasi rincinya tentang produk tersebut, maka itu namanya label. Oke, sekarang kita ke social function. Fungsi sosial. Fungsi sosialnya there are 4 social functions of label. Ada 4 fungsi sosial dari label. Yang pertama, to give detailed information of the product. Untuk memberikan informasi rinci tentang suatu produk. Jadi informasinya apa saja yang ada di produk itu ada di label atau di kemasannya atau di tulisan yang di dalamnya atau kertas di dalamnya. Yang kedua, the second is to choose healthy and safe product agar dapat memilih produk yang sehat dan aman. Oke, dengan membaca label, dengan adanya label, kita dapat memilih, oh produk ini loh, produk ini sehat. Karena tahu kita, kalau kita makan kandungannya itu apa, aman atau tidak bagi kita. The third, to avoid harmful effects. Ya, di sini untuk menghindari efek samping yang berbahaya. Ini untuk misalnya di sini ada obat atau minuman, kadar kolesterolnya tinggi, di situ ada tercantum berapa gram, maka kita bisa tahu oh ini ada efek sampingnya atau tidak. Kemudian the fourth, to get the best result, untuk mendapatkan hasil terbaik. For example, medicine, obat. Dengan adanya label, kita tahu, oh ini harusnya untuk anak kecil penggunaannya atau dosisnya 3 kali sehari 1 sendok teh misalnya, sendok kecil.
Jadi kalau misalnya kok sehari hanya sekali, maka hasilnya kurang maksimal. Jadi to get the best result, untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan adanya label ini. Next, generic structure, struktur teks. Struktur teksnya apa saja? Yang pertama, name of the product. Ada nama produk atau barangnya, ada brandnya. Yang kedua, content or amount, isi atau jumlah. Jumlahnya berapa jelas. Oh, satu kemasan ini loh berapa gram, mililiter atau berapa intinya. Yang ketiga, description, penjelasan seputar produk. Produk ini apa ya? Gitu ya. Ingredients, komposisi, bahan-bahannya yang ada di dalamnya itu apa saja. Selanjutnya, next, nutrition facts, informasi gizi. Kandungan gizi dari kandungan vitamin, mineral, kemudian sugar misalnya. Kalau di sini jelas berapa persen atau berapa gram. Use, kegunaan atau indikasi. Sudah jelas, ini kalau obat untuk apa, ini kalau minuman berfungsi misalnya mengandung apa sehingga bagus untuk apa. Direction to use and dosage, yaitu cara menggunakan dan dosisnya. Ini apabila obat medicine, cara penggunaan, dosisnya berapa jelas. Next, direction to store, petunjuk penyimpanan, ada aturan-aturannya. Kemudian expiration date, ada tanggal kadaluarsa. Ini yang paling ya di antara terakhir ini yang biasanya yang kita cari, yang kita lihat ya ini tuh kadaluarsa atau tidak. Jadi layak atau tidak, masih layak untuk kita konsumsi atau tidak. Oke, language features sekarang, ciri kebahasaannya. The first, using command, menggunakan kalimat perintah. Do you remember? Ya, masih ingat penggunaan command, pola kalimatnya verb 1 plus object. Verb 1 plus object. V1 di sini kata kerja pertama diikuti objek. Kata kerja pertama diikuti objek. Example, use the soft material, gunakan bahan yang lembut. Gunakan, use di sini kata kerja pertama. Take 1 tablets every 6 hours, ambil 1 tablet setiap 6 jam. Take di sini kata kerja pertama, ya itu. Kemudian kita lanjutkan yang ciri kebahasaan kedua, using prohibition. Using prohibition, menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan, pola kalimatnya itu adalah, masih ingat, don't plus verb 1 plus object. Don't plus verb 1 plus object. Don't diikuti kata kerja pertama, diikuti objek. Itu yang pertama. Yang kedua, no plus verb ing plus complement. No diikuti kata kerja yang ada ing-nya, diikuti pelengkap di sini ya. No diikuti kata kerja yang ada ing-nya. Kita lihat ke contoh. Do not consume after expired date. Do not consume after expired date. Jangan dikonsumsi setelah tanggal kadaluarsa. Ada do not, di sini bisa disingkat don't. Setelah do not yaitu kata kerja pertama. Contoh kedua, no accepting if the seal is broken. No accepting, ada no
Diikuti kata kerja pertama yang ada ing-nya. No diikuti kata kerja pertama yang ada ing-nya. Jangan diterima jika segel rusak. Masih ingat tadi yang pertama unsur kebahasaannya adalah kalimat perintah, yang kedua adalah using prohibition. Next, examples. Kita lihat contoh-contohnya. Contoh label, kita ke food label, yaitu label makanan. Yang pertama apa saja di sini ada, kita lihat generic strukturnya. Name of the product, ada nama produknya. Kemudian kita lihat ada expired date. Apa tadi? Tanggal kadaluarsa, tapi di sini tulisannya bukan, biasanya kita lihat adalah EX di sini ya, EX.2, tapi di sini tercantum best before ya, ini sama saja, best before digunakan sebelum atau baik digunakan sebelum tanggal berapa. Kemudian nutrition fact, informasi gizi. Nah ini ada calories, di sini ada berapa, fat, lemaknya, kolesterol, ada sodium, vitamin E, vitamin C, kalsium. Kemudian di sini ada ironnya, di sini ada informasi gizinya berapa. Kemudian ada description, gambaran, no GMO, no additive, no refrigeration, jadi tanpa pemanis buatan maksudnya. Di sini dijelaskan sekilas gambarannya. Kemudian ada amount itu jumlah. Ada di sini jelas 3 and 40 gram. Jadi sudah jelas berapa jumlahnya satu kemasan ini. Itu contoh dari food label. Sekarang kita ke medicine label, yaitu label obat. Yang pertama di sini ada use, penggunaan, sudah jelas. Nah, ini ada use, penggunaannya apa? Jelas. Kemudian ada warning, peringatan, karena biasanya obat itu ada indikasi yang atau efek samping untuk penderita penyakit tertentu. Jadi ada warningnya, diperhatikan. Kemudian description, gambarannya. Di sini contohkan, you may get drowsy, avoid alcoholic drink. Jadi gambarannya di sini, when using this product, ketika minum atau ketika menggunakan produk ini hindari minum alkohol. Hindari apa? Itu ada description-nya, gambarannya. And then direction to use and dosage, yaitu petunjuk penggunaan dan dosisnya. Petunjuk penggunaan dan dosisnya berapa. Ya, adults and children 12 years and over. Adult, remaja, anak-anak 12 tahun ke atas, take 2 tablets every 4 to 6 hours. Jadi ada takarannya dosisnya, 2 tablet setiap 4 sampai 6 jam. Children 6 years to under 12 years. Usia anak 6 tahun sampai 12 tahun. Take 1 tablets every 4 to 6 hours. Jadi hanya satu tablet maksudnya setiap 4 sampai 6 jam. Di sini ada children under 6 years as a doctor. Anak di bawah 6 tahun as a doctor. Tanyalah ke dokter. Kemudian ada direction to store. Petunjuk penyimpanan. Ini ada simpan at 20, 22, 25 degrees Celsius, ya, simpan di 20 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ada ingredient.
ingredients-nya, yaitu bahan-bahannya apa sih? Oh, ternyata ini bahan-bahannya. Tapi nama-namanya mungkin agak asing karena ini nama-nama obat ya. Ini tadi adalah generic strukturnya, strukturnya. Sekarang unsur kebahasaannya kita lihat. Tadi menggunakan kalimat perintah atau larangan. Ya, ini kita lihat dari di sini ada avoid alcoholic drink, hindari, hindarkan. Ask a doctor. Nah, ini store, simpan di. Nah, ini merupakan kalimat perintah. Be careful when driving. Nah, ini juga ada hati-hati ketika mengendarai sepeda motor. Oke, kita ke pembahasan berikutnya. Setelah tahu tadi label, contoh di label makanan dan label obat. Sekarang observing and asking questions. Coba observasi dari label berikut. Adakah atau sudah memenuhi struktur teks atau generic structure-nya atau belum? Kita lihat. Di buku paket kalian juga sudah ada seperti ini, sudah ada ya. Pinex Children's Cough Syrup 75 ml cough mixture of formula 440 presented by Pinex. Use medicine according to physicians. Kemudian instruction, keep it in moderate temperature. Keep away from children. Di sini ada label Pinex. Kalian observasi, disimak sekilas, dilihat struktur-struktur kebahasaannya, kita bahas. Oke. Facts, brand of drug, brand mereknya. Available? Yes, Pinex. Statement is Pinex. 2. Name of drug. Available? Yes, Children's Cough Syrup. Nama produknya, mereknya beda ya. Oh, ini nama obat apa? Oh, ini merek apa? Nah, ini obat batuk anak. Description, gambaran. Available? Yes. Cough mixture of formula 440. Ada kandungan formula 440. Content or amount. Available? Yes. 75 ml. Udah jelas tadi. Uses, penggunaan. No, not available. Tidak ada ya, karena di sini tadi tidak dijelaskan secara penggunaan untuk ini enggak. Hanya dijelaskan sekilas children's cough syrup. Sirupnya untuk anak-anak. Kegunaannya untuk obat batuk berdahak, obat batuk kering tidak dijelaskan. Jadi di sini not available. Direction to use and dosage. Available? Yes. Use medicine according to physician's instruction. Ya, ini minta petunjuk ahli kesehatan. Petunjuknya di sini tidak dijelaskan dosage-nya. Direction to store. Available? Yes. Keep it in moderate temperature. Keep away from children. Sudah jelas. Expiration date. Available? No. Not available. Tidak ada ya. Oke, kita jelaskan lebih rinci tentang tadi. Brand of drug. Tadi hanya sebuah tabel-tabel. Available. The brand of drugs is Pinex. Mereknya Pinex. Name of drug. Nama obatnya Children's Cough Syrup. Obat batuk anak. Kemudian description. It is cough mixture of formula 440. Campuran obat batuk formula 440.
Content or amount. Jumlahnya, the package contains 75 ml of cough syrup. Jadi sudah jelas jumlahnya atau di sini di kemasan berapa. Use, there is no information about the uses of the drug. Tadi kan not available. Jadi dijelaskan tidak ada informasi penggunaan obat. Kegunaan obat ini lebih rinci tidak ada. Direction to use and dosage. There are the direction and dosage to use the drug. Ada. Use medicine according physician's instruction. There is no information about the dosage. Di sini meskipun tidak ada informasi tentang dosisnya berapa untuk usia berapa tahun, tetapi ada petunjuknya di sini. Use medicine, gunakan obat sesuai petunjuk dokter. Jadi tidak bisa dibeli sembarangan atau minum sembarangan. Kemudian next, direction to store. Petunjuk penyimpanan tadi available. These are the direction to store the drug. Keep it moderate. Temperature, keep away from children. Sudah jelas. Nah ini disayangkan expiration date tidak ada informasi tanggal kadaluarsa. Ini there is no information about the expiration date. Ini sayang sekali ya, karena ini cukup berbahaya kalau tidak ada tanggal kadaluarsanya, apalagi kalau sudah dibuka itu rawan sekali. Oke. Sekarang kalian observasi ini ya, ada dua label, satu label tapi ada dua slide ini ya karena terlalu besar. Drug facts. Ya ini ada active ingredients, uses, warning, do not use, when using, stop use, keep out of reach of children, overdose warning. Kemudian di sini ada Cipalas, acetaminophen, liquid pain reliever, fever reducer, alcohol free, aspirin free, sugar free dan lain-lain. Ya, ini sampai ke bawah. 473 ml do not use in tempered evidence. Safety seal around cap is broken or missing. Oke. Kalian ayo kita observasi seperti tadi. Yuk kalian perhatikan. Ya, di sini sudah dikerjakan beberapa. Kita lihat brand of drug available, yes, yaitu brand nama produknya, tentu saja mereknya ini Cipalas karena di sini tadi sebetulnya brosurnya. Kalau obat biasanya brosur itu, label itu di kemasan bungkusnya, dan ada lebih detail itu biasanya di dalam kardusnya ada kertas, itu lebih detailnya brosur, tapi itu kalau di sini di kemasan adalah label. Kemudian kita lanjutkan description. Number 2, name of drug. Yes, acetaminophen liquid. Nama obatnya ya cairan ini, acetaminophen, berbentuk cair. Description. Yes. Gambarannya untuk apa sih, kita lihat. Untuk apa sih ini ya? Sore throat. Ya, ini agak kurang jelas sedikit ya. Di buku paket ini ada, untuk yang gambar ini di buku paket ada. Yuk kita lihat lagi. Pain reliever, fever reducer, alcohol free, aspirin free, sugar free. Ternyata gambarannya ini. Gambarannya ada di sini. Kalau yang di sini kegunaannya uses ya, ini uses.
Yang ditanyakan tadi adalah description, berarti yang ini. Content or amount, jumlahnya. Sekarang kita lihat available. Oke, kita lihat if your answer is yes. Oh iya, ada 473 ml. Oke. Uses, tadi sudah kita bahas. Yes, tadi. Direction to use, petunjuk penggunaan, ada dosis-dosisnya tidak tadi. Kita lihat. Oh, ada di sini, ada anak jus sekian, berapa sendok. Lah ini ada ya. Kita tidak baca detail ya. Oke, yang penting ada di situ karena yang ditanyakan ada. Direction to store, petunjuk penyimpanan. Available? Oke, yes, available. Petunjuk penyimpanan kita lihat. Oh ya, ini ada. Keep out of reach of children. Sip. Oke, kita lanjutkan lagi. Expiration date, ada tanggal kadaluarsanya enggak? Tadi lihat enggak ada tanggal kadaluarsanya? Kita back lagi ya. Oke. Oh, ternyata di sini ada tidak? Oke, yaitu there is no expired date, tidak ada tanggal kadaluarsanya. Oke. Any more question? Ada pertanyaan? Jika ada yang belum jelas dari video ini, Mami Roh masih memberikan kesempatan bertanya melalui WA grup, bisa WA pribadi juga bisa, silahkan. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Oke, dapat kita lanjutkan ya. Yaitu kita simpulkan tadi ada brand of drug, mereknya, name of drug, obat apa, description, gambaran obat itu, content or amount, jumlah, uses, use, the drug is used to, untuk apa kegunaannya, direction to store, petunjuk penyimpanan, dan expiration date, the drug must not be used from or no date is available on the label. Ya, ini harusnya digunakan dari tanggal kalau ada ya. Kalau ada. Sekarang collecting information. Coba setelah mempelajari label, kalian simak ada label GEE. Oke, disimak baik-baik ya. Ada Greek Natural Olive Oil. Oke, disimak baik-baik labelnya apa, food or drink or medicine, apakah termasuk label makanan, obat atau minuman. Setelah kalian lihat, cermati, nah ini mulai di collecting information. Complete the table about the label ya. Kalian lengkapi label, kalian lengkapi tabel ini dengan isian sesuai dengan label GEE. Disimak, kemudian diisikan seperti tadi. Content, description, ingredient, dan expiration date. Jadi langsung statementnya apa. Kemudian please write on your notebook and submit to GCR ya. Kalau sudah dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Oke, saya kira materinya itu ya. Jika belum paham, silahkan bertanya melalui WA group bisa, atau langsung telepon juga bisa. Jadi sekali lagi kita simpulkan, PJJ hari ini yang kita pelajari adalah apa? About label, yaitu label baik dari definition, generic structure, kemudian ada language features,
dan contoh-contohnya tadi labelnya. Nah, ini untuk LK kalian tadi jangan lupa dan dikerjakan. Oke, I think the time is over. Thank you very much for your attention. Sampai jumpa, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.